malam, Pak Haris. Di sini saya akan menjelaskan chapter 16 mengenai sungai dan banjir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laksamana Putra Yudhistiono dengan NRP akhir 036. Di sini saya akan menjelaskan chapter 16 dari buku Fisikal Geologi Earth Reveal, yang mana adalah membahas mengenai sungai dan banjir. Nah, kita mulai dari yang awal terlebih dahulu. Jadi bab ini tuh membahas mengenai gimana sih sungai itu bekerja sebagai sistem geologi yang dinamis, mengalirkan air sekaligus mengangkut sedimen. Nah, sungai atau air mengalir itu merupakan agen geologis paling penting yang kita miliki di bumi dalam hal mengikis, mengangkut dan juga mengendapkan sedimen. Meskipun ada agen lain seperti angin, gletser atau air tanah mungkin, yang mana lokasinya itu juga penting di lokasi tertentu. Nah, aksi dari sungai dan erosi ini tentu tetap menjadi proses paling dominan dalam pembentukan sebagian besar landscape. Lalu langsung kita ke siklus hidrologi, yang mana itu siklus hidrologi kita tahu itu untuk memahami air mengalir, yang mana kita tuh harus melihatnya sebagai bagian dari siklus hidrologi. Nah, siklus ini itu adalah pergerakan dan pertukaran air yang terus-menerus antara laut, atmosfer, dan daratan. Nah, di sini tuh ada beberapa proses yang mana yang pertama ada evaporasi, yang mana itu berasal dari energi matahari atau radiasi matahari yang menyediakan tenaga untuk menguapkan air dari daratan dan lautan. Lalu ada yang kedua ada kondensasi, yaitu uap air naik lalu mendingin dan juga mengembun menjadi awan. Nah, itu terjadi saat udara itu mencapai kejenuhan atau kelembapan yang relatif 100%. Lalu ada presipitasi, yaitu tetesan air di awan, yang mana itu tumbuh besar dan jatuh kembali ke permukaan sebagai hujan. Lalu yang terakhir adalah air di daratan itu akan mengalir kembali ke sungai atau kembali ke atmosfer melalui evaporasi atau transpirasi. Dan juga ada infiltrasi, yang mana air itu meresap ke dalam tanah untuk menjadi air tanah, yang mana bergerak lambat di bawah permukaan dan mungkin kembali ke permukaan di atas dengan cara infiltrasi. Lalu juga ada runoff atau aliran permukaan, yang mana air mengalir di permukaan dan masuk ke sungai. Nah, ini tuh hanya sekitar 15-20% yang biasanya berakhir sebagai aliran permukaan di sungai. Meskipun angka ini sangat bervariasi, ini tuh tergantung pada jenis batuan, kemirikan lereng, vegetasi, dan juga iklim. Lalu ini ada prosesnya, ilustrasinya yang sudah saya jelaskan tadi. Ini tuh adalah proses yang berkelanjutan dan tidak mungkin akan selesai, yang mana itu juga menunjang kehidupan manusia. Nah, siklus ini tuh dimulai dengan evaporasi atau penguapan, lalu ada juga transpirasi atau pelepasan uap air dari tumbuhan yang mengubah air dari permukaan laut, sungai, dan daratan menjadi uap air yang kemudian naik ke atas atau ke atmosfer, lalu didorong oleh radiasi matahari yang mana menguap lalu mencapai ini menjadi air, menjadi awan, lalu hujan yang mana mengalami kondensasi, lalu kembali lagi ke tanah dalam bentuk presipitasi atau hujan salju atau hujan es, lalu mengakhiri prosesnya di darat dan laut, yang mana bisa menjadi kembali ke sungai atau meresap ke bawah tanah. Lalu ada sistem bumi, yaitu air mengalir, yang mana dalam istilah geologi kita itu menggunakan kata sungai atau stream untuk mendeskripsikan setiap badan air yang mengalir dalam alur atau saluran dan bergerak ke bawah lereng karena gravitasi. Lalu ada hulu atau headwaters, yang mana itu merupakan bagian atas sungai yang dekat dengan sumbernya. Nah, ini tuh seringkali berada di pegunungan yang curam. Lalu ada muara atau mound, yang mana dia tuh tempat sungai yang masuk ke laut, seperti contoh danau atau sungai yang lebih besar. Lalu ada alur sungai atau channel, yang mana dia itu merupakan lekukan memanjang dan sempit yang terbentuk oleh erosi air dan juga dibatasi oleh tepi sungai atau sisi dan dasar sungai yang berada di bawah. Di daerah hulu ini ada ilustrasinya 16.2, yang mana peristiwa yang terjadi di sepanjang sungai itu berhubungan dengan perubahan energi, kecepatan aliran, dan bentuk saluran sungai dari hulu atau headwaters hingga ke muara atau mound. Nah, di hulu sungai itu potongan melintang dari B ke B aksen, ini B itu yang biasanya terletak di daerah pegunungan. Nah, kecepatan airnya itu tinggi karena gradien dari lereng yang curam. Di sini peristiwa itu utamanya adalah pengikisan vertikal atau erosi yang memotong batuan dan membentuk saluran sungai berbentuk V yang sempit. Nah, saluran ini tuh minim atau tidak memiliki dataran banjir karena air fokus pada erosi ke bawah. Tujuan utama sungai ini tuh adalah untuk mengikis dan mengangkut material batuan besar dan sedimen kasar.
seiring sungai mengalir ke daerah yang lebih datar, ia itu memasuki dataran atau plain menuju ke laut. Nah, gradien lereng di plain ini juga berkurang, yang mana menyebabkan penurunan energi dan kecepatan air. Peristiwa yang dominan sekarang itu bergeser dari erosi vertikal menjadi pengikisan lateral atau ke samping dan deposisi atau pengendapan. Nah, saluran sungai itu menjadi lebih besar, berkelok-kelok atau meandering dan membentuk dataran banjir atau flood plain yang luas. Yang mana ini bisa kita lihat di memotong C hingga C aksen. Karena air banjir secara berkala, itu kan dia membawa sedimen keluar saluran utama. Di bagian ini, mouth of stream atau di bagian muara, sungai itu akan bertemu dengan air laut dan kecepatan alirannya menjadi sangat lambat. Nah, peristiwa puncaknya adalah itu deposisi masif sedimen yang membentuk struktur seperti delta. Delta itu di mana sungai itu terbagi menjadi banyak cabang kecil sebelum mengakhiri perjalanannya ke laut. Ini bisa kita lihat, delta menjadi cabang-cabang yang banyak. Lalu, ini juga ada contoh ilustrasinya, yaitu menunjukkan kondisi normal sungai yang berada di tahun 1993, yang mana dalam kondisi ini aliran sungai itu terlihat sebagai pita gelap. Ini pita gelap gambar A. Lalu dia itu terdapat vegetasi atau hutan dan tanaman yang mana ditampilkan dalam warna hijau, dan lahan yang baru ini tuh dibajak atau bare soil. Bisa kita lihat yang hijau dan coklat atau kemerahan. Nah, ini tuh sering digunakan untuk membedakan lahan terbuka seperti tanah gundul atau daerah dengan vegetasi yang baru saja dipanen. Nah, dari vegetasi yang sehat, kita bisa lihat atau identifikasi warnanya itu berwarna hijau. Lalu peristiwa yang ada di sini ini adalah pengangkutan air dan sedimen di dalam batas-batas saluran sungai dengan dataran banjir atau floodplain yang berdekatan. Nah, ini tuh digunakan untuk pertanian dan juga kegiatan manusia lainnya. Nah, sebaliknya di gambar B ini tuh menunjukkan setelah banjir, yang mana itu menggambarkan peristiwa luapan banjir yang berasal dari sungai ini tuh naik ke daratan. Peristiwa kuncinya itu adalah ketika banjir itu sendiri. Jadi di mana air itu melampaui tanggul alami sungai, yang mana ia akhirnya menutupi area yang luas. Area yang terendam air dan berlumpur itu terlihat dalam warna merah tua atau coklat. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa lahan pertanian yang sebelumnya hijau itu kini telah digenangi air, yang mana itu tertutup oleh lumpur dan tidak bisa dijadikan daerah pertanian lagi. Lalu, daerah aliran sungai atau DAS. Jadi setiap sungai maupun besar maupun kecil itu memiliki daerah aliran sungai atau drainage basin, yaitu total area daratan yang dialiri oleh sungai tersebut dan semua anak sungainya. Nah, batas daratan yang memisahkan satu daerah aliran sungai dari daerah aliran sungai lainnya itu disebut pembagi atau divide. Yang mana contoh paling terkenal itu di Amerika Serikat adalah Continental Divide. Ini contohnya. Nah, gambar 16.4 ini menampilkan daerah aliran sungai atau DAS, Sungai Mississippi yang sangat luas, yang mencakup sungai-sungai utamanya seperti Mississippi, Missouri, dan Ohio, serta dibatasi oleh Continental Divide di barat. Peristiwa utama di sini adalah pengumpulan dan pengaliran air di atas area geografis yang luas, yang mencakup lebih dari 1,6 km persegi di Amerika Serikat. Nah, semua curah hujan yang jatuh di dalam batas DAS ini akan mengalir melalui anak-anak sungai menuju saluran utama Mississippi dan akhirnya dibuang ke Teluk Meksiko. Nah, peristiwa yang penting di sini itu adalah DAS ini adalah memiliki potensi banjir yang berskala besar karena DAS ini mencakup berbagai wilayah dengan kondisi iklim yang berbeda-beda. Hujan lebat dimanapun itu dapat terjadi, terutama di daerah DAS yang dapat menyebabkan volume air yang sangat besar berkumpul dan mengalir ke bagian hilir sungai. Nah, peristiwa ini tuh terjadi yang mana dapat kita sebutkan sebagai DAS. Nah, ini contohnya yang dapat memicu banjir yang meluas itu di daerah Mississippi dan Louisiana, yang menyoroti bagaimana sih peristiwa hidrologi hulu itu dapat memiliki dampak besar pada kondisi air hilir. Kita lanjutkan. Nah, ada pola drainase yang mana itu adalah penataan sungai dan anak-anak sungainya yang seringkali mencerminkan sifat dan struktur batuan di bawahnya. Pola drainase bentuk khas kondisi batuan. Nah, ada dendritrik yang mana pola drainasenya itu dendritrik, lalu bentuk yang khas itu ia menyerupai cabang pohon atau dendrit saraf, yang mana terdapat kondisi batuan di sana itu berkembang pada batuan atau material yang dapat
tererosi secara merata. Ini tuh merupakan bagian paling umum. Lalu ada pola radial yang mana dia tuh memiliki bentuk khas itu menyebar keluar seperti jari-jari roda, dan juga kondisi batuan itu terbentuk di gunung-gunung kerucut tinggi seperti kubah atau gunung berapi komposit. Lalu ada pola tadi udah dididik radial, ada pola persegi panjang yang mana itu bentuk khasnya itu berbentuk berada di anak sungai yang juga terdapat bentuk yang mana ia tuh berbelok 90 derajat dan bergabung pada sudut siku-siku. Dan juga bentuk batuannya berkembang pada batuan yang retakannya teratur, di mana retakan lebih mudah tererosi. Lalu ada pola trellis yang mana ia tuh memiliki ciri khas aliran utama itu sejajar dengan anak sungai, yang mana ia berbentuk pendek dan juga bertemu di siku-siku. Lalu ada batuan di sana itu terbentuk di daerah dengan lapisan yang batuan miring yang tahan erosi, misalnya batu pasir. Lalu bergantian dengan batuan tidak tahan erosi, misalnya shale. Lalu, nah ini contohnya. Ini itu mengilustrasikan peristiwa pembentukan pola drainase yang didorong oleh kondisi batuan di bawah permukaan. Ini pola A. Jadi dia itu terjadi ketika air mengalir di atas batuan yang mudah tererosi, di mana sungai itu bercabang seperti ranting pohon. Lalu ada pola radial pada gambar B, yang mana ini tuh air mengalir menjauhi titik pusat yang tinggi, seperti gunung berapi atau kubah, yang mencerminkan proses vulkanik atau tektonik yang menciptakan topografi kerucut. Lalu ada pola rektangular atau pada gambar C dan juga pola trellis pada gambar D. Ini tuh menunjukkan peristiwa di mana air dipandu oleh struktur geologi dari batuan di bawahnya. Pada pola rektangular, aliran air mengikuti retakan atau fracture yang tegak lurus pada batuan yang resisten. Sementara itu, pada pola trellis, air mengalir di atas lapisan batuan yang miring, menciptakan sungai utama di lembah batuan yang tidak resisten dan anak sungai pendek yang mengalir menuruni punggung atau bukit yang terbentuk dari batuan yang lebih resisten. Nah, peristiwa-peristiwa ini itu secara kolektif mengungkapkan bagaimana hidrologi permukaan itu sangat bergantung pada geologi di bawah permukaan. Lalu kita lanjutkan, faktor-faktor yang mempengaruhi erosi dan endapan sungai. Yang pertama ada kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh air per satuan waktu. Di sini tuh pentingnya kecepatan itu memiliki energi yang sangat besar, yang mana ia dapat mendorong erosi dan pengangkutan sedimen. Nah, apabila kecepatannya rendah, itu menyebabkan endapan. Lalu ada perubahan kecil dalam kecepatan dapat menyebabkan perubahan material yang besar pada sedimen yang di bawah. Lalu ada distribusi kecepatan, yang mana kecepatan maksimum berada di dekat pusat alur. Nah, pada tikungan, kecepatan itu maksimum bergeser ke bagian luar lekungan. Lalu ada erosi apabila bertemu dengan transportasi, itu tuh diperlukan kecepatan yang lebih tinggi untuk mengikis sedimen atau menggerakkannya dari posisi diam ke bergerak, daripada hanya untuk mengangkut sedimen yang sudah bergerak. Lalu ada kohesi ini menggunakan kecepatan, yaitu lumpur dan tanah liat yang berbutir itu lebih sulit dikikis daripada pasir karena gaya molekuler yang membuatnya kohesif. Namun setelah terlepas, material ini tuh mudah diangkut dan hampir tidak akan mengendap kecuali sungai hampir berhenti mengalir. Lalu ini ada contohnya gambar 16.6 yang mana menjelaskan peristiwa kecepatan aliran air dalam saluran sungai, terutama di tikungan sungai yang sudah saya jelaskan tadi. Kecepatan air itu maksimal apabila dia berada di tikungan. Nah, pada bentangan sungai yang lurus atau potongan B ke B aksen dan C ke C aksen, itu kecepatan air maksimum biasanya terjadi di tengah saluran dan sedikit di bawah permukaan. Hal ini disebabkan oleh minimnya hambatan dari dasar dan dinding saluran. Namun, peristiwa signifikan terjadi ketika sungai berbelok-belok atau meander, yang mana kecepatan maksimum itu bergeser ke sisi luar tikungan atau potongan A ke A aksen. Nah, kecepatan yang lebih tinggi di bagian luar ini tuh menyebabkan erosi yang lebih besar, yang mana secara bertahap memperlebar dan memperdalam tikungan yang ada di sungai. Sementara kecepatan yang lebih rendah atau berada di sisi dalam tikungan itu menyebabkan deposisi dari sedimen. Nah, peristiwa ini tuh adalah mekanisme utama yang mendorong migrasi lateral dari saluran air dan pembentukan meander yang lebih jelas di dataran banjir. Lalu ada gambar
16.7 yang menunjukkan peristiwa interaksi antara kecepatan aliran sungai, lalu ada butiran sedimen yang menentukan apakah sedimen akan mengalami erosi, transportasi, atau deposisi. Nah, di daerah yang berwarna kuning itu adalah transportation of sediment. Kecepatan aliran di situ tuh cukup untuk mengangkut butiran sedimen, tetapi tidak cukup cepat untuk mengikis dari dasar. Nah, garis batas atas zona ini dikenal sebagai kurva erosi yang menunjukkan kecepatan minimum yang diperlukan untuk mengikis sedimen. Di atas kurva atau daerah biru itu adalah erosion of sediment. Kecepatan sungai sangat tinggi menyebabkan peristiwa pengikisan material dari dasar dan dinding saluran. Sebaliknya, di bawah kurva yang lebih rendah atau daerah coklat itu adalah deposition of sediment, di mana kecepatan sungai sangat rendah sehingga sedimen mengendap atau terdeposisi. Nah, titik A dan garis putus-putus menunjukkan bagaimana sedimen itu berukuran pasir atau sand pada kecepatan rendah atau deposisi dapat berpindah zona ke transportasi dan kemudian ke zona erosi ketika kecepatan sungai meningkat secara dramatis. Ini tuh menggambarkan siklus dinamis sedimen dalam aliran sungai. Bisa kita lihat apabila ini sudah ada kurvanya, apabila grain size atau ukurannya semakin besar, dia akan mendekati ke zona coklat. Apabila kecepatan sungai semakin tinggi, dia akan mudah untuk tererosi. Lalu ada gradien. Nah, gradien ini adalah kemiringan pada dasar sungai yang mana diukur dalam satuan vertikal per satuan horizontal. Misalnya kaki per mil. Nah, pengaruh gradien apa sih? Jadi itu pengaruh dalam peningkatan gradien itu meningkatkan kecepatan dari aliran sungai. Lalu pola yang umum itu apa? Pola yang umum itu seperti berkurangnya ketinggian ke arah hilir. Jadi dia semakin rendah atau semakin tinggi. Nah, gradien terbesar itu biasanya ada di daerah hulu, yang mana peningkatan gradien itu dapat ditandai dengan jeram. Lalu, ada bentuk saluran dan kekasaran atau channel shape and roughness. Nah, gesekan air terhadap dasar dan tepi alur itu dapat memperlambat aliran. Yang pertama, bentuk saluran. Nah, saluran yang lebar dan dangkal seperti gambar 16.8b nanti akan saya jelaskan, itu memiliki permukaan gesekan yang lebih besar dan mengalir lebih lambat daripada saluran sempit, berbentuk setengah lingkaran dengan luas penampang yang sama. Lalu ada jenis batuan, yang mana jenis batuan ini mungkin menyempit dan mengalir cepat saat melalui batuan keras. Nah, jika mengalir ke batuan lunak, alur dapat melebar, air melambat, dan juga sedimen dapat terendapkan. Lalu ada kekasaran. Jadi di dasar alur yang kasar dan dipenuhi batu besar itu menciptakan gesekan yang lebih besar dan juga memperlambat aliran dibandingkan dengan alur yang halus. Lalu ada hambatan manusia atau alam, yang mana itu hambatan seperti tiang jembatan atau longsor yang menyempit itu dapat meningkatkan kecepatan aliran yang dapat mempercepat erosi di sekitar hambatan tersebut. Lalu ada 16.8 yang tadi B. Nah, ini tuh mengilustrasikan peristiwa bagaimana bentuk atau shape dan kekasaran dari saluran air itu mempengaruhi kecepatan aliran air. Pada saluran semisirkular A, air itu mengalir paling cepat karena memiliki rasio luas permukaan basah terhadap luas penampang yang rendah, yang berarti gesekan dengan dinding dan dasar itu sangat minimal, memungkinkan aliran yang lebih lancar dan cepat. Nah, peristiwa ini itu menunjukkan hubungan langsung antara efisiensi dari aliran dan kasarnya dasar sungai. Sebaliknya, pada saluran lebar dan dangkal atau B, itu tuh area kontak antara air dan dasar itu meningkat relatif terhadap volume air, yang secara signifikan meningkatkan gesekan. Nah, peningkatan gesekan ini menghasilkan perlambatan aliran sungai. Dengan demikian, pada saluran C, dia kan bisa kita lihat itu kasar dan penuh dengan batuan besar. Nah, permukaan yang dasarnya tidak rata itu menciptakan hambatan mekanis yang lebih parah dan juga adanya turbulensi, yang mana yaitu menyebabkan perlambatan aliran yang cukup besar karena peningkatan gesekan dan geser pada air. Lalu, contoh 16.9 ini tuh menampilkan peristiwa perubahan lebar dan kecepatan saluran sungai yang disebabkan oleh geologi dan rintangan. Geologi dan rintangan ini, deposition. Ini kan banyak rintangan. Nah, pada ilustrasi A, aliran sungai itu dipaksa melalui saluran sempit di batu keras atau hard rock, menyebabkan aliran cepat dan potensi erosi di sana. Namun, segera melebar saat memasuki batuan lunak atau soft rock. Nah, pelebaran ini memperlambat air, memicu peristiwa deposisi
sedimen di tengah sungai, ini deposisi. Nah, ini pada gambar B, ini menunjukkan peristiwa penyempitan saluran yang disebabkan oleh tanah longsor. Kita bisa lihat ada tanah longsor yang membuang puing-puing ke dalam sungai. Nah, penyempitan ini menyebabkan peningkatan mendadak pada kecepatan aliran. Ditunjukkan pada ini panah, kita bisa lihat panahnya, dia kan tiba-tiba mengalir cepat atau semakin besar. Nah, yang kemudian meningkatkan energi erosi di sisi yang berlawanan. Terakhir pada gambar C ini tuh jembatan dengan pilar, yang mana itu bertindak sebagai rintangan buatan dari manusia yang juga mempersempit saluran dan menciptakan peristiwa peningkatan kecepatan yang seringkali menyebabkan peningkatan erosi yang berada tepat di bawah pilar. Lalu ada debit atau discharge. Nama debit itu adalah volume air yang mengalir melewati suatu titik dalam satuan waktu. Misalnya kaki kubik per detik atau meter kubik per detik. Di sini ada beberapa, misal peningkatan debit. Berarti peningkatan debit itu berada di iklim yang lembab. Debit air itu biasanya meningkat ke hilir karena adanya air tanah dan anak sungai yang masuk. Sungai itu biasanya menangani peningkatan debit ini dengan bertambah lebar dan dalam. Lalu ada penurunan debit di iklim kering. Debit itu dapat menurun ke hilir karena penguapan dari air yang meresap ke tanah yang dapat menyebabkan pengendapan sedimen. Lalu dapat terjadi juga banjir. Saat banjir, debit dan kecepatan aliran sungai itu kan kita tahu meningkat drastis. Misal debit normal tuh dapat naik sampai 50 hingga 100%, yang mana menyebabkan erosi dan transportasi yang signifikan. Ini contohnya. Jadi gambar ini tuh menunjukkan peristiwa transportasi dan modifikasi batuan besar di sungai pegunungan. Nah, batuan besar seperti bongkahan granit biasanya kan ini bentuknya besar dan berat. Itu kan juga apabila dipindahkan dengan air itu kan perlu adanya suatu peristiwa yang besar terjadi, seperti contoh banjir atau floods, di mana energi dari banjir itu meningkat drastis dan juga volume air juga meningkat, yang mana memberikan daya yang cukup untuk mendorong, menggulingkan dan menggeser batuan tersebut. Peristiwa lain yang terlihat adalah pembulatan atau rounding, di mana ini tuh karena dia mengalami digulirkan atau diseret selama banjir, mereka itu bergesekan dengan batuan lain dan dasar sungai, yang mana dikenal sebagai proses abrasi atau menghaluskan tepi dan sudutnya. Lalu ada erosi sungai, yang mana sungai itu mengikis batuan dan sedimen di alurnya itu menjadi 3 cara. Yaitu yang pertama ada aksi hidrolik atau hydraulic action, yang mana itu membentuk kemampuan air yang mengalir untuk mengangkat, memindahkan batuan secara sedimen. Nah, lalu ada tekanan air yang berputar ke dalam celah-celah. Jadi itu batuan itu dapat memecah batuan. Jadi batuan dapat memecahkan batuan dan fragmen yang terlepas kemudian dibawa oleh sungai. Lalu ada tekanan hidrolik, juga dapat mengikis material longgar dari tepi sungai, terutama di bagian luar tikungan. Lalu juga ada pusaran air yang berputar atau eddies, dapat menghasilkan kekuatan yang cukup untuk mengangkat fragmen batuan di atas dasar sungai. Lah, aksi hidrolik ini sangat efektif di dasar air terjun, tempat ia dapat mengikis kolam yang dalam. Lalu ada pelarutan atau solution, yang mana itu ada beberapa poin, yaitu beberapa batuan itu dapat larut dalam air, seperti yang ada seperti contoh pada pelapukan. Nah, pelarutan itu adalah proses erosi yang efektif meskipun biasanya lambat karena menghilangkan material. Nah, lalu ada contoh lain di sungai yang mengalir di atas batuan kapur, itu akan melarutkan batuan tersebut secara bertahap lalu memperdalam aluran sungai. Nah, sungai itu juga dapat melarutkan semen kalsit dalam batuan sedimen lain, lalu mengeluarkan butiran yang kemudian dapat diangkut oleh aksi hidrolik. Ini contohnya, gambar 16D1 ini mengilustrasikan peristiwa aksi hidrolik atau hydraulic action, yang mana salah satu mekanisme utama itu berada di erosi sungai. Aksi ini adalah gaya mekanis air yang bekerja langsung pada material dasar sungai. Nah, ketika air mengalir, ia itu dapat meresap ke dalam retakan atau fractures dan celah pada batuan. Nah, tekanan air yang tinggi dan turbulen di celah-celah ini dapat menyebabkan peristiwa pelonggaran dan pemindahan blok batuan. Selain itu, aksi hidrolik juga mencakup pembentukan arus eddy atau pusaran air. Nah, pusaran air ini menciptakan tekanan yang rendah yang dapat secara fisik mengangkat butiran sedimen dari dasar sungai, membawanya ke dalam suspensi atau menggerakkannya ke hilir. Nah, peristiwa rolling ini atau menggulirkan itu lebih besar di dasar sungai
yang mana juga kita sebut dengan bagian dari aksi hidrolik dan geser dasar sungai. Lalu gambar 16.2 ini menampilkan peristiwa geologis pembentukan lubang periuk atau potholes di dasar sungai, yang mana itu merupakan fitur dari erosi yang menonjol. Nah, lubang periuk ini terbentuk melalui proses abrasi yang intens, di mana air sungai yang berputar-putar dalam depresi atau retakan kecil di dasarnya. Di dasar batuan menangkap kerikil atau batuan kecil. Peristiwa selanjutnya adalah batuan-batuan kecil ini berputar dengan cepat di dasar depresi oleh arus air yang turbulen, secara efektif menggerus dan mengikis batuan dasar seperti bor. Seiring waktu, penggilingan yang terus-menerus ini memperdalam dan memperlebar lubang, menghasilkan lubang-lubang silinder yang halus dan terkikis yang terlihat di sepanjang dasar. Ini berada di McDonald River, yang mana lubang periuk ini merupakan indikasi langsung dari energi aliran air yang tinggi dan kekuatan erosi mekanis sungai. Lalu ada transportasi sedimen oleh sungai, yang mana muatan sedimento yang diangkut oleh sungai disebut sedimen load, yang dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu muatan dasar atau bed load, lalu ada muatan terlarut atau suspend load, dan juga ada muatan dissolved load. Terlarut, tadi suspend itu mengambang. Nah, ini contohnya. Ini diilustrasikan bahwa terjadi oleh sungai yang dibagi menjadi tiga muatan. Yang pertama ada muatan dasar yang terdiri dari partikel sedimen yang lebih besar seperti pasir dan juga kerikil yang bergerak di sepanjang dasar sungai. Nah, peristiwa ini tuh melibatkan dua mekanis, yaitu rolling atau menggelinding dan juga sliding atau meluncur, yang secara kolektif disebut traction, yang mana pasir yang lebih halus itu bergerak melalui siltation, di mana ia melompat-lompat di dasar sungai akibat dorongan arus dan turbulensi. Lalu jenis muatan yang kedua itu adalah suspend load atau muatan tersuspensi, yang mana itu terdiri dari partikel yang sangat halus seperti lanau dan lempung. Nah, partikel-partikel ini sepenuhnya terangkat dan tertahan dalam air oleh energi dan gerakan yang cukup kacau dari adanya turbulensi. Karena ukurannya yang kecil, mereka itu tidak cepat mengendap dan dapat dibawa dalam jarak yang sangat jauh. Lalu ada yang ketiga, yaitu muatan terlarut yang terdiri dari ion dan mineral terlarut yang tidak terlihat. Nah, yang terbawa bersama aliran air. Ketiga peristiwa ini menunjukkan bagaimana sungai itu mengangkut material dari hulu ke hilir. Lalu ada pengendapan sungai, yang mana sedimen yang diangkut oleh sungai itu sering disimpan sementara. Lalu ia bergerak secara sporadis ke hilir dalam siklus berulang antara erosi dan endapan. Yang mana contohnya adalah bars. Bars itu sendiri adalah gundukan sedimen, yang mana biasanya terdiri dari pasir dan kerikil yang terendap di tengah atau kita sebut dengan mid channel yang berada di sepanjang tepi sungai. Nah, pembentukan bar terbentuk ketika debit atau kecepatan aliran sungai itu berkurang. Jadi selama air banjir surut, kecepatan aliran kan berkurang dan sungai tidak mampu lagi membawa seluruh muatannya. Nah, bongkahan batu besar itu jatuh yang diikuti oleh kerikil dan pasir, yang mana membentuk gundukan. Lalu banjir itu biasanya dapat mengikis sebagian besar sedimen di bar dan memindahkannya lebih jauh ke hilir. Tetapi bar baru mungkin terbentuk di lokasi yang hampir sama saat kecepatan melambat. Ini contoh ilustrasinya. Ini tuh menunjukkan peristiwa deposisi sedimen yang kita sebut sebagai bar. Nah, di posisi ini terjadi ketika kecepatan aliran sungai itu menurun secara signifikan. Nah, menyebabkan sungai kehilangan kemampuan untuk membawa muatan dasarnya. Lalu ada timbunan pasir dan kerikil yang luas. Ini adalah kita sebut sebagai bar. Nah, sedimen yang diangkut itu tuh terdiri dari tadi pasir dan kerikil. Kita lanjutkan. Nah, ini ada peristiwa lain 16.5. Ini menggambarkan peristiwa siklus dari erosi dan deposisi. Nah, ini tuh pada gambar A itu terdapat bar atau timbunan pasir dan kerikil itu terlihat di saluran ketika ini terjadi banjir. Jadi ketika banjir. Nah, pada gambar B ini tuh sudah terjadi banjir, volume air itu menambah dan kecepatan meningkat drastis. Jadi dari peristiwa banjir ini dia tuh mengikis bar yang sudah ada. Lalu ketika airnya surut, pada gambar C, kecepatan sungai kan mulai kembali melambat. Nah, pada tahap ini terjadi peristiwa deposisi sedimen baru yang dibawa dari hulu, membentuk timbunan baru atau new bars. Nah, di lokasi yang sebelumnya kosong atau terkikis.
ketiga peristiwa ini itu menggambarkan bagaimana sih terbentuknya bar, lalu banjir, lalu terbentuk bar yang baru. Lalu ada contoh lain. Gambar 16.6 ini menunjukkan peristiwa pengendapan atau deposisi yang mana sedimen yang spesifik ada itu adalah endapan pasir atau placer deposits, di mana butiran mineral yang cukup berat itu terkonsentrasi. Nah, peristiwa utamanya adalah pemisahan material berdasarkan massa jenisnya, di mana mineral padat itu mengendap di lokasi dengan kecepatan air terendah atau pada gambar A ini menunjukkan konsentrasi mineral berharga di stream bar atau timbunan sungai pada tikungan, di mana kecepatan air melambat. Nah, peristiwa pengendapan pasir juga dapat terjadi di lokasi dengan topografi tertentu. Contohnya pada gambar B, ini menunjukkan konsentrasi mineral berat di bawah air terjun, di mana aliran air itu tiba-tiba menjadi lambat setelah benturan yang keras. Lalu gambar C itu menunjukkan bagaimana mineral berat terperangkap di depresi atau lubang di dasar sungai. Sebentar, saya pause terlebih dahulu. Oke, saya lanjutkan untuk endapan Fletcher atau tetap sama, endapan Fletcher yang mana 16-17. Nah, ini tuh mengilustrasikan peristiwa pembentukan sungai terjalin yang mana atau braided stream. Itu tuh suatu jenis saluran sungai yang bercabang-cabang dan diselingi oleh banyak timbunan sedimen. Pada gambar A, itu merupakan timbunan tengah atau saluran tunggal yang mana mengalirkan aliran air. Tetapi pada gambar B ini tuh merupakan proses pengulangan dari gambar A yang mana menciptakan pola terjalin dengan banyak saluran kecil yang saling berhubungan. Nah, peristiwa ini itu tuh seperti yang terlihat pada foto C atau Denali National Park yang terjadi ketika sungai membawa kelebihan muatan sedimen, biasanya pasir dan kerikil, melebihi kapasitasnya untuk diangkut. Nah, seringkali berasal dari glacier yang mencair karena kelebihan sedimen. Nah, deposisi itu terjadi secara luas dan konstan, menghasilkan timbunan-timbunan yang membagi saluran utama menjadi jaringan rumit dari saluran-saluran kecil dan dangkal. Lalu ada sungai bercabang, yang mana sungai yang mengandung sedimen dalam jumlah besar, terutama bedload dan memiliki tepi yang mudah tererosi, dapat menjadi sungai bercabang. Nah, ini terjadi karena apa? Terjadi karena penumpukan sedimen di tengah alur atau mid-channel bar yang mana mengalihkan air ke samping, mengikis tepi dan memperlebar sungai. Nah, sungai yang kelebihan sedimen itu mengisi alur utama dan terpecah menjadi jaringan aliran kecil yang saling berhubungan di sekitar banyak bar. Lalu sungai bercabang itu umum terjadi di gurun karena kehilangan air merupakan melalui evaporasi dan perkolasi atau aliran air lelehan glacier di mana debit air rendah dibandingkan dengan muatan sedimen yang harus dibawa. Nah, ini contohnya, gambar 16-18 ini merupakan peristiwa terbentuknya kelokan sungai atau meander yang berkelok-kelok di dataran banjir. Bentuk sinus atau berliku-liku ini berkembang karena adanya ketidakseimbangan hidrolik yang mendasar. Itu merupakan berasal dari kecepatan air tertinggi terjadi di sisi luar dari setiap tikungan. Nah, kecepatan yang tinggi ini memicu peristiwa erosi yang lebih kuat pada tebing luar yang secara bertahap mengikis dan mendorong kelokan keluar dan ke hilir. Nah, sementara itu di sisi dalam tikungan, kecepatan air itu melambat dan menyebabkan peristiwa deposisi sedimen. Nah, kombinasi erosi luar dan deposisi dalam secara terus-menerus itu memperbesar dan memindahkan kelokan sungai seiring berjalannya waktu. Ini contohnya pada gambar 16-19. Kita dapat melihat pada gambar A ini tuh sungai itu belum tererosi atau dia itu posisinya masih jauh dari rumah. Sedangkan pada gambar B itu dia itu sudah dalam selang 2 bulan dia itu sudah mengalami erosi yang cukup parah. Yang mana ini tuh terjadi karena kecepatan air maksimum itu selalu berada di luar tikungan atau seperti yang dijelaskan pada gambar 16-18 tadi. Nah, lalu sungai berliku dan gumpalan pasir itu mengangkut sedimen halus atau lumpur dan tanah liat dalam suspensi yang cenderung sempit dalam dan membentuk lekukan yang melengkung yang mencolok disebut meander. Nah, ini dibagi menjadi beberapa, seperti contoh erosi lateral, point bar, pergeseran meander, ada meander cut off atau dana oxbow, dan juga ada flood plains. Nah, ini tuh proses ini merupakan proses yang cukup penting karena gerakan air berbentuk sekrup gabus atau
corkscrew water motion atau yang dikenal sebagai aliran sekunder. Kita bisa lihat gambarnya. Nah, gambar 16-21 ini mengilustrasikan peristiwa perubahan saluran sungai yang menghasilkan pembentukan danau tapal atau tapak kuda. Bisa kita lihat gambarnya ya, atau oxbow lake, yang mana siklus ini itu dimulai dengan meander sungai yang terus-menerus mengalami erosi di sisi luar, yang mana menyebabkan meander neck menjadi semakin sempit. Bisa kita lihat prosesnya terjadi karena erosi. Nah, ketika erosi dari kedua sisi itu bertemu, terjadi peristiwa pemotongan leher atau neck cut off. Bisa kita lihat neck cut off. Nah, ini contoh langsungnya dari tapak kuda tadi. Ini adalah contoh dataran banjir atau floodplain yang mana ini berada di Colorado, yang mana peristiwa utama itu adalah ketika sungai yang meluap dari saluran normalnya itu terjadi di lekukan. Ini ada contoh ilustrasinya di mana pelapisan di sedimen yang berada di dataran banjir itu dihasilkan dari dua proses utama, yaitu pada penampang A, yang mana dia itu adalah lapisan horizontal yang luas terbentuk dari endapan banjir atau flood deposits yang halus. Lalu ada endapan ini itu adalah hasil dari air banjir yang melambat dan mengendapkan muatan tersuspensi di dataran banjir. Jadi gambar A. Nah, sebaliknya pada penampang B terlihat urutan sedimen yang dihasilkan dari migrasi meander yang berkelanjutan. Nah, ketika kelokan, ia itu meninggalkan di belakangnya timbunan atau posisi point bar. Endapan point bar ini menunjukkan peristiwa pengurutan menghalus ke atas atau fining upward sequence. Nah, yang mana sedimen yang paling kasar atau kerikil saluran itu berada di dasar, diikuti oleh pasir yang kemudian ditutup oleh endapan banjir yang halus di bagian atas. Lalu ini ada ilustrasi lain, yang mana ini adalah menunjukkan pembentukan dan pertumbuhan tanggul alam atau natural leaves di sepanjang tepi saluran sungai. Dalam kondisi aliran normal atau gambar A, tanggul alami itu sudah ada membatasi aliran. Ketika sungai mengalami banjir atau pada gambar B, air meluap keluar dari sistem. Dan juga peristiwa utama itu adalah ketika penurunan kecepatan mendadak tepat di tepi saluran. Gambar C ini ketika sudah normal. Kita bisa lihat ya perbedaan dari gambar A dan gambar C. Yang mana di gambar C ini dia sudah ada backswam atau rawa. Lalu ada delta. Delta itu adalah endapan sedimen yang terbentuk di mulut sungai ketika sungai mengalir ke air tenang atau laut atau danau, menyebabkan kecepatan aliran berkurang. Nah, ini contohnya 16.26 yang mana ini menampilkan foto udara dari delta sungai di Selandia Baru yang menunjukkan peristiwa pertemuan sungai dengan badan air yang tenang atau entah danau atau laut. Nah, peristiwa kuncinya itu adalah air sungai yang membawa muatan sedimen tinggi atau sedimen laden water, yang mana yaitu melambat dengan cepat saat memasuki air danau yang diam. Ini adalah ilustrasi lain, yang mana ini tuh mengilustrasikan struktur internal yang cukup kompleks dari tumpukan sedimen yang membangun delta. Nah, proses deposisi di delta itu menghasilkan 3 unit lapisan sedimen yang berbeda. Lapisan paling bawah itu adalah bottom set beds. Lalu ada foreset beds, dan lapisan paling atas adalah top set beds. Ini bisa kita lihat top set, foreset, dan bottom set. Nah, 16.28 ini menjelaskan peristiwa mengenai bagaimana sih delta vent pada dunia nyata, atau bisa kita lihat ada gelombang atau wave dominant delta. Lalu ada aluvial, yang mana vent aluvial adalah tumpukan sedimen besar yang berbentuk kipas atau kerucut yang biasanya terbentuk di daratan, di mana itu adalah kecepatan aliran sungai itu berkurang saat keluar dari lembah pegunungan yang sempit ke dataran datar. Ini contohnya, ada ilustrasi dan contoh nyatanya. Ini tuh menggambarkan kipas aluvial yang terjadi di daerah kering. Bisa kita lihat ini contohnya, bisa kita lihat kan ini yang merupakan aluvial vent. Lalu ada banjir. Kita juga tahu banjir itu adalah ketika debit air itu melebihi kapasitas saluran sungai sehingga air meluap ke dataran banjir. Nah, penyebab dan interval kemunculan banjir itu biasanya karena hujan lebat dan pelelehan salju yang cepat di musim semi. Lalu ada intensitas dan volume hujan tuh ketika ia tuh dapat sering ditentukan oleh apakah banjir itu telah terjadi sebelumnya atau tidak. Ini contoh dari peristiwa. Banjir itu cukup kuat hingga dia tuh dapat mengangkat hingga merusak mobil dan juga rumah di sekitarnya. Nah, banjir itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada banjir perkotaan atau urban floods, yang mana dia tuh sering berkontribusi atau dia sering menyebabkan banjir yang cukup parah
terutama seperti contoh kita ambil aspal, area yang beraspal dan berada di drainase, yang mana aspal itu dapat terkikis oleh banjir itu sendiri, yang mana dia tuh dapat meningkat ke aluran sungai, yang mana dia tuh juga dapat menyebabkan tingkat air sungai itu naik lebih cepat atau disebut debit kilat atau flash discharge. Ada banjir bandang atau flash floods, yang mana banjir bandang adalah banjir lokal yang tiba-tiba dan juga bervolume besar dan juga berdurasi yang sangat singkat. Nah, ini tuh sering dipicu oleh badai petir yang hebat. Contohnya adalah pada banjir bandang di Sungai Big Thompson di Colorado pada tahun 1976. Nah, hujan yang stasioner itu menyebabkan hingga 30 cm hujan turun dalam 2 hari, dengan beberapa daerah menerima 12 cm hujan dalam waktu lebih dari 1 jam. Nah, ini adalah contoh peristiwa perubahan hidrograf yang disebabkan oleh urbanisasi. Nah, kurva biru ini menunjukkan aliran permukaan normal atau normal runoff sebagai setelah hujan. Lalu pada gambar merah ini tuh merupakan peningkatan runoff akibat adanya urbanisasi. Bisa kita lihat ini tuh naik secara lambung ketika sungainya itu juga meluap. Ini contoh langsungnya. Ini menampilkan peristiwa banjir bandang, yang mana yaitu tidak hanya merusak, tapi dia menghancurkan apa saja yang ia lewati. Nah, lalu ada pengendalian banjir atau flood control, yang mana itu dapat dilakukan dengan beberapa hal, seperti contoh bendungan hulu, tanggul buatan, lalu ada juga bypass. Nah, hal-hal itu tuh dapat kita gunakan atau kita manfaatkan sebagai pencegah dari banjir itu sendiri. Lalu ada banjir besar pada 1993, yang mana bisa disebut Great Flood of 1993. Nah, ini tuh berada pada musim panas di Amerika Serikat, bagian tengah utara, yang mengalami banjir cukup parah dalam sejarahnya. Nah, hal tersebut itu diawali karena hujan deras itu mengguyur lahan yang sudah jenuh, dipicu oleh pola cuaca stasioner pada bulan Juni dan Juli. Dampak dari peristiwa itu adalah 6,6 juta acre itu terendam di 9 negara bagian. Ada 38 orang tewas dan juga kerugian yang mencapai 12 miliar US dollar. Nah, ini adalah ilustrasi dari gambarnya, ilustrasi dari peristiwanya, yang mana itu menerapkan mereka sudah menerapkan struktur banjir. Mereka sudah menggunakan bypass, sudah menggunakan tanggul, sudah menggunakan bendungan. Nah, peristiwa lainnya itu adalah memoderasi debit air. Adanya bendungan atau dam itu menahan air banjir di waduk atau reservoir dari hulu dan melepaskan secara bertahap untuk mengurangi puncak banjir di hilir. Bisa kita lihat di sini. Lalu ini adalah contohnya, contoh langsung. Ini tuh dokumentasi dari peristiwa banjir besar pada tahun 1993. Kita bisa lihat ini ada rumah terendam, ada ini buat biasanya peternak, ini sampai rusak semua. Ini juga data A ini itu menunjukkan wilayah terkena dampak. Pada grafik B ini menunjukkan curah hujan di Loa. Kita bisa lihat ini pada bulan Juni-Juli itu meningkat sangat drastis. Lalu pada grafik C ini juga kita bisa lihat debit air di Sungai St. Louis itu mengalami titik puncak atau rekor pada 100 tahun terakhir. Lalu ini ada contohnya juga, ilustrasi, yang mana pada gambar A itu menunjukkan pengikisan di bawah atau down cutting yang dominan di batuan yang resisten atas celah atau slot canyon, di mana gambar B ini merupakan erosi lateral minimum. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah contoh langsung antara gambar B dan D. Nah, lalu ada perkembangan lebah sungai. Kita juga tahu tadi, sungai itu adalah pembentukan lahan utama yang memperdalam, memperlebar, dan juga memperpanjang lebahnya sendiri. Nah, ini adalah contohnya. Pada gambar A, itu tuh merupakan basis erosi utama, itu adalah permukaan laut atau sea level. Jadi di sea level ini, sungai tidak dapat mengikis di bawah tingkat ini. Pada gambar B, erosi lokal yang dapat lebih rendah dari permukaan laut seperti Death Valley. Lalu pada gambar C, ini menunjukkan bagaimana struktur buatan seperti bendungan atau dam itu dapat menciptakan erosi lokal, yaitu pembentukan waduk atau reservoir yang mempengaruhi profil panjang sungai di hulu bendungan.
Nah, ini ada 16.37. Ini peristiwa yang terjadi pada profil memanjang sungai seiring berjalannya waktu. Bisa kita lihat, yang awalnya ia bergelombang karena adanya istilahnya erosi dan juga dia terkena air, dia lama-kelamaan akan memiliki dataran yang cukup landai atau cukup rata yang ditunjukkan oleh kurva ini. Ini kan dia masih bergelombang dan juga ini sudah halus. Nah, pengikisan ke bawah dan tingkat dasar itu merupakan atau bisa disebut down cutting and base level. Itu merupakan proses memperdalam lembah melalui erosi dasar sungai yang mana disebut erosi dasar atau down cutting. Nah, erosi dasar dapat membentuk lembah sempit berbentuk slot dan juga dapat memperlebar lembah menjadi bentuk V. Nah, erosi ke bawah itu tidak dapat berlangsung tanpa batas karena hulu sungai itu tidak dapat mengikis di bawah tingkat dasar atau base level. Nah, lalu ada konsep sungai bergradasi. Nah, sungai tidak bergradasi atau ungraded stream adalah sungai yang profil longitudinalnya itu tidak teratur, ditandai dengan jeram dan air terjun. Nah, ia itu juga menggunakan energinya untuk meratakan ketidakrataan gradient tersebut. Sebaliknya, sungai bergradasi atau graded stream itu merupakan sungai yang telah meratakan profil longitudinalnya menjadi bentuk cekung ke atas yang halus. Bisa langsung saja kita lihat ilustrasinya. Pada gambar A ini menunjukkan saluran yang dalam di dasar lembah. Kita lihat pada tahap B ini sungai mulai mengikis secara lateral, terutama di tikungan menyebabkan pengikisan tebing atau undercutting of valley wall. Nah, seiring berjalannya waktu, erosi ini terus berkelanjutan yang mana menyebabkan lembah melebar dan menciptakan dataran banjir baru. Bisa kita lihat ini, widening floodplain yang baru. Ada contohnya langsung. Ini merupakan peristiwa erosi hulu atau headward erosion yang mana memperpanjang saluran sungai ke atas lereng. Erosi hulu itu adalah proses di mana sungai itu mengikis batuan atau sedimen di hulu muara aslinya. Ini saya lihat. Lalu pengikisan lateral atau lateral erosion yang mana itu sungai itu memperlebar lembahnya melalui erosi lateral. Yang mana erosi dan pemotongan dasar tebing, sungai dan dinding lembah saat sungai berayun dari sisi ke sisi melintasi dasar lembahnya. Lalu ada erosi ke hulu atau headward erosion, itu adalah yang mana sungai dapat memperpanjang lembahnya melalui erosi hulu. Erosi hulu itu adalah pertumbuhan perlahan lembah ke arah hulu di atas sumber aslinya. Erosi ini terjadi melalui erosi parit, longsoran massa, dan erosi permukaan. Lalu ada teras sungai atau stream terrace. Karena teras sungai itu adalah bentuk lahan berundak yang ditemukan di atas sungai dan dataran banjir. Nah, teras itu terbentuk ketika sungai berubah dari proses endapan menjadi proses erosi. Sungai juga mengikis ke dalam endapan dataran banjir yang meninggalkan sisa-sisa dataran banjir lama yang lebih tinggi yang kita sebut sebagai teras. Nah, ini adalah contohnya. Ini menampilkan pembentukan teras sungai di dekat Wyoming. Nah, teras-teras ini tuh terlihat secara horizontal. Peristiwa di sini tuh merupakan bisa kita sebut down cutting atau erosi vertikal yang berkelanjutan, yang mana itu memotong dataran banjir yang lama. Ini contoh ilustrasinya. Pada gambar A ini tuh sungai mengalir di atas dataran banjir yang terdiri dari endapan tebal. Kemudian karena beberapa alasan, misalnya penurunan basis erosi, sungai itu mulai mengikis dataran banjirnya atau erodes its floodplain dengan pengikisan ke bawah atau gambar B. Nah, peristiwa ini itu menyebabkan permukaan dataran banjir lama menjadi teras. Kita lihat gambar C ini. Dan dia menjadi ada undakan. Lalu ada belokan terpotong. Nah, belokan kepotong ini adalah meander yang mempertahankan pola berlikunya mempertahankan pola berlikunya tetapi memotong secara vertikal ke bawah. Langsung saja kita lihat gambar. Nah, seperti ini. Dia kan tetap berliku-liku, tetapi dia tuh lama-kelamaan dia turun atau mengikis ke bawah. Pada gambar A, ini tuh kita bisa melihat sungai Colorado. Lalu ilustrasinya pada gambar B. Ini kan awalnya dia berkelok-kelok, yang mana dia tuh di atas dataran yang datar yang dipotong hingga basis erosi. Nah, peristiwanya itu berada di ilustrasi C yang bisa disebut pengangkatan regional dari permukaan tanah.
Nah, pengangkatan ini itu tuh meningkatkan kemiringan dan memberi sungai energi baru untuk mengikis ke bawah atau down cut. Alih-alih meluap dan bermigrasi lateral, sungai itu lebih memilih untuk memotong kelokan aslinya ke bawah, menghasilkan meander yang terukir dalam ngarai. Nah, jadi ringkasan dari bab 3, sungai itu adalah sistem dinamis yang membentuk bentang alam melalui erosi, transportasi, dan pengendapan. Lalu selanjutnya dinamika aliran itu dipengaruhi oleh gradien, kecepatan, debit, dan bentuk saluran. Lalu ada variasi dari proses ini itu menghasilkan berbagai fitur seperti bar, sungai bercabang, sungai berliku, delta, dan kipasan aluvial. Lalu ada banjir. Banjir itu adalah fenomena alami yang semakin kompleks ketika dikaitkan dengan aktivitas manusia dan tata guna lahan. Nah, perkembangan lebah sungai itu mengikuti prinsip keseimbangan energi melalui erosi vertikal, erosi lateral, dan penyesuaian terhadap base level. Lalu ada bentuk geomorfologi seperti teras sungai dan danau. Danau tapal kuda itu menjadi rekaman perubahan lingkungan dan dinamika sungai sepanjang waktu. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi dari bab 16 ini. Saya mohon maaf apabila penjelasan yang saya berikan terdengar kurang banyak atau kurang menjelaskan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengertian kita menjelaskan. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.